semuanya, kembali lagi ke channel YouTube Education One bersama aku Rada sebagai host dan juga konsultan yang akan kasih kamu info seputar studi ke luar negeri. Langsung subscribe channel Education One supaya kamu tetap jadi yang terupdate tentang studi ke luar negeri ya. Oke? Hari ini kita akan bahas 8 langkah untuk mendaftar studi ke Australia. Mungkin sebagian besar orang belum memiliki gambaran tentang proses apa sih yang harus dilakukan hingga akhirnya bisa kuliah di Australia. Pendaftaran kuliah di Australia akan jadi proses yang cukup panjang, tetapi dengan bantuan dan informasi yang tepat, kami bisa pastikan perjalanan kuliah ke Australia tidak akan sesulit yang dipikirkan. Sekarang, apa aja sih urutannya? Yang pertama, memilih kota di Australia untuk studi. Setiap kota punya keunikannya masing-masing. Jika punya tujuan migrasi, kamu bisa pilih wilayah regional seperti Perth. Kalau mau hidup di kota besar, bisa pilih Melbourne atau Sydney. Selalu lakukan riset tentang lokasi yang diinginkan, mulai dari wisata yang bisa dikunjungi, tempat makan yang hemat, lokasi nongkrong yang estetik, layanan wifi di ruang publik, hingga ketersediaan transportasi umum di kota tersebut. Kedua, pilih jurusan dan kampus. Memilih jurusan atau kampus adalah salah satu tahapan secara kuliah di Australia yang sangat perlu diperhatikan, karena ini akan menentukan perjalanan studimu ke depannya. Saran kami, pilihlah jurusan yang memang diinginkan, kenali passion dalam diri atau ketahuilah tujuan kamu di masa depan sehingga nantinya ketika sudah selesai studi nggak perlu bilang, aduh salah jurusan deh. 3. Persiapkan berkas pendaftaran kuliah di Australia. Cara pendaftaran kuliah di Australia akan sangat berbeda dengan pendaftaran kuliah di Indonesia. Terlebih lagi di negara orang yang dimana akan membutuhkan izin untuk tinggal sementara. Biasanya persyaratan untuk pelajar internasional akan lebih tinggi dari pelajar domestik. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin mulai dari nilai bahasa Inggris, transkrip nilai, hingga persyaratan khusus jika ingin masuk ke jurusan seperti kedokteran. Selain itu, biaya kuliah yang harus disiapkan adalah biaya 2 semester. Karena ini akan digunakan untuk bukti keuangan dalam aplikasi visa pelajar Australia. 4. Melakukan pendaftaran ke universitas di Australia. Semua dimulai dari mengisi formulir pendaftaran, siapkan dokumen-dokumen imigrasi seperti paspor, data diri, surat keterangan GTI, dan lain-lain. Kamu akan mendapatkan rinciannya dari situs universitas yang bersangkutan sesuai dengan universitas yang kamu tuju. Kalau kamu berangkat bareng Education One, semuanya sudah disiapkan kok, jadi asik kan? 5. Mendapatkan Letter of Offer atau LOF. Setelah pendaftaran kuliah di Australia sukses, maka selanjutnya kamu akan mendapatkan Letter of Offer atau LOF. Surat ini berfungsi sebagai tanda bahwa masih tersedia tempat di kampus yang diinginkan dan pihak kampus menawarkan tempat tersebut buat kamu. Isi dari detail diri ditambah dengan detail jurusan yang dipilih adalah detail yang akan kamu dapatkan di LOF. Detail di sini misalnya seperti kapan kuliah dimulai, fakultas yang diambil, kode registrasi kampus, jurusan, dan detail lainnya. 6. Mendapatkan Confirmation of Enrollment atau COE. LOF adalah dokumen yang dibuat oleh kampus untuk menawarkan tempat. Sekarang kamu punya pilihan untuk menerima atau menolak. Jika menerima, kamu harus membayar dengan deposit. Jika menolak, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Lalu, berapa jumlah deposit yang harus dibayarkan? Biasanya kamu perlu membayar sekitar 1 semester saja. Nantinya, uang ini akan dipakai untuk kuliah selama 1 semester. Persyaratan, tempo pembayaran, dan nominal pembayaran akan tertera dalam Letter of Offer yang kamu terima. Setelah melakukan pembayaran, barulah kamu akan mendapatkan COE atau Confirmation of Enrollment atau dokumen yang sudah mengesahkan bahwa kamu sudah bisa kuliah di universitas yang kamu mau. Ketujuh, mendapatkan visa pelajar Australia. Perhatikan beberapa hal ini sebelum mengajukan aplikasi visa pelajar. Aplikasi harus dalam bahasa Inggris. Semua dokumen diterjemahkan oleh notaris, translator, atau konsultan pendidikan Australia. Pengisian formulir visa biasanya memerlukan waktu berjam-jam dan tingkat kedetailan yang tinggi. Kesalahan aplikasi bisa mengakibatkan tertundanya visa, bahkan sampai pada penolakan aplikasi. Dan apabila kamu belum pernah melakukan proses ini sebelumnya, akan lebih baik meminta bantuan dari profesional, contohnya Education One. 8. Mempersiapkan keberangkatan ke Australia. Dan tibalah kita di penghujung proses cara kuliah di Australia. Bagaimana?
Apakah menurutmu prosesnya mudah? Pada tahap ini, jika visa pelajar yang sudah di-granted, maka kamu sudah bisa pergi ke Australia dan memulai perkuliahan kamu di sana. Namun, pastikan juga kamu sudah melakukan hal-hal berikut ini ya. Punya tempat tinggal di Australia, punya informasi mengenai orientasi kuliah di Australia, punya baju yang tepat karena Australia akan sangat dingin sekitar Juni sampai November, dan sangat panas dari Desember hingga Mei. Tahu cara menggunakan transportasi umum di Australia, tahu cara membuat rekening bank di Australia, tahu cara mencari kerja part-time di Australia, dan punya survival guide dari Education One. Nah, itu dia tadi cara pendaftaran kuliah di Australia. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa hubungi Education One untuk bantu pendaftaran studi kamu ke Australia. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau keluarga yang membutuhkan informasi ini. Dan subscribe channel ini supaya kamu selalu dapat update terbaru seputar kuliah ke luar negeri. Kalau ada pertanyaan lain, bisa juga ditaruh di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye-bye!